Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan dari 10 IPA 4, selamat pagi. Pagi, Waalaikumsalam Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Pak. Hmm, saya mengingatkan kembali bagi yang belum mengumpulkan kuis 1 dan 2 dan UKBM, kan telat juga nggak apa-apa ya, tapi kan nanti ke depannya tugasnya banyak. Ya sebenarnya pilihan sih kalau mau tetap ditunda juga nggak apa-apa, tapi repot nantinya. Sekarang materi kita materi baru nih, harusnya gravitasi, tapi saya lewat gravitasinya, jadi yang lebih mudah dulu. Ini termasuk 10 besar materi termudah di muka bumi versi fisika, jadi jadi teman-teman bisa agak nyantai. Walaupun sebenarnya hitungannya sih tetap agak susah ya. Jangan lupa sediakan UKBM di depan, karena nanti di akhir kita akan latihan soal. Sekarang materi kita itu tentang, ini kelihatan kan ya? Materi kita itu tentang energi dan usaha. Walaupun tulisannya usaha dan energi, tapi saya energi dulu. Energi dan usaha. Nah, dua ini tuh sebenarnya materi yang paling dasar. Jadi sebenarnya kalau kamu mikir fisika tuh belajar apa? Energi. Segala hal yang tentang energi dipelajari. Efek-efek energinya dipelajari. Karena energi itu ada banyak. Nah, kita tulis dulu nih, energi. Waktu SD, kita tahu kalau ada hukum kekekalan energi yang nggak bisa dibantah, yaitu energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Jadi energi tidak dapat diciptakan pun tidak dapat dimusnahkan. Terus bisanya apa dong? Nah, bisanya tuh diubah. Kok diubah, Pak? Iya, karena energi itu ada banyak jenis. Yang pertama, boleh kita sebut ada energi bunyi. Ada banyak lagi. Energi magnet. Ada lagi misalnya. Energi listrik. Ada juga misalnya energi cahaya. Misalnya ada lagi energi kimia atau pencampuran atau dari atom. Ada banyak, energi nuklir, energi gelombang, energi apa banyak. Nah, masing-masing dari mereka itu bisa berubah dari satu bentuk ke satu bentuk yang lain. Energi panas juga boleh. Nah, sekarang yang kita fokus dipelajari adalah energi apa? Yang kita pelajari adalah energi gerak. Yang kita pelajari sekarang adalah energi gerak. Energi gerak itu apa? Energi yang dimiliki sesuatu benda pada saat bergerak. Nah, sebenarnya sih nggak cuma energi yang pada saat bergerak aja. Ini nama lainnya adalah energi mekanik. Nama lainnya. Ini dulu. Jadi energi itu apa, Pak? Nah, energi itu saya juga bingung jelasinnya gimana ya. Energi dalam sel tubuh kita juga ada. Energi hanya bisa dirubah dan bahkan energi yang dimiliki oleh, misalnya waktu itu Nabi Adam turun ke bumi terus nonjok pohon. Nah, energi dia nonjok pohon tuh sampai sekarang masih ada dalam bentuk yang lain. Nah, energi itu berubah-berubahnya kayak gitu. Energi itu apa ya? Tenaga atau upaya atau apapun itulah yang menjadi sumber dari eh, apa namanya? Gerakan atau segala macam yang berhubungan dengan eh, fisik,
hal-hal fisik. Jadi banyak energi tuh. Banyak banget. Nah, terus contohnya apa lagi, Pak? Contohnya begini, kemarin saya jelasin di kelas sebelah nih, bagaimana suara saya bisa terdengar oleh kalian. Itu kan energi juga. Maka perubahannya kamu bisa tebak. Pertama, saya makan. Atau enggak, kalau saya belum makan, saya punya lemak yang mengumpul di perut saya. Lemak itu kan cadangan energi. Kemudian, dari tubuh saya itu disuruh otak energinya dialihkan ke pita suara. Pita suara bergetar, yaitu energi mekanik berarti, gerak. Dari pita suara itu dia menggetarkan rongga udara sehingga molekul-molekul udara bergerak. Menciptakan gelombang bunyi, namanya energi bunyi. Energi bunyi ini diambil sama receiver di mic saya, penerima itu. Sehingga energi bunyi itu diubah menjadi sesuatu oleh sensor, menjadi data. Masih energi juga, itu ada elektron yang bergerak dan lain-lain. Lalu diproses di CPU saya, di laptop saya. Kemudian dipancarkan melalui pemancar dari laptop saya ke WiFi yang saya pakai. Kemudian WiFi yang saya pakai itu kan berarti diubah dulu jadi gelombang, energi gelombang, lalu masuk ke WiFi. Lalu karena dia pakai kabel optik, diantarin melalui foton yang diantar lewat kabel ke pusat providernya. Misalnya saya pakai Megavision, berarti di server dia. Nanti server dia itu mengantarkan ke server, jebret, suara saya ini dalam bentuk data nih, dalam bentuk foton, dalam bentuk cahaya lewat kabel-kabel optik. Dan menyebar ke masing-masing provider. Ada yang Telkomsel, ada yang IndiHome, IndiHome Telkomsel sih, ada yang pakai mungkin Access Excel dan lain-lain. Nanti setiap provider itu menyebarkan lagi ke laptop kalian atau HP kalian atau PC kalian melalui receiver yang ada di situ. Lalu receiver di situ membuat kode. Oh, jadi data ini itu energinya dipakai buat ke headset misalnya. Nanti di headset ini keluaran outputnya dalam bentuk energi bunyi lagi. Energi bunyi itu kemudian menggetarkan gendang telinga kalian. Jadi energi gerak lagi. Nah, energi gerak itu nanti diterjemahkan sama otak. Oh, suaranya ini. Jadi itu aja. Begitu. Energi yang saya sampaikan nyampe ke kalian tuh. Nah, permasalahannya adalah bagaimana kita nyampein energi itu kan, jatuhnya. Nah, itu yang susah dalam fisika. Bagaimana kita menyampaikan itu adalah energi itu adalah energi itu adalah jenis itu, kemudian perubahannya bagaimana. Itu yang penting. Semua hal di dunia ini tidak mungkin ada yang kehilangan energi atau menciptakan energi baru. Dia hanya mengubah energi yang sudah ada menjadi energi yang dipakai. Oke, sekarang energi mekanik itu terbagi menjadi dua. Yang kaitannya tentang gerak ya, ada dua. EM nih. EM itu terbagi menjadi dua. EM itu energi mekanik ya. Dia adalah penjumlahan dari dua hal. Yang pertama kita kenal sebagai EP. Apa coba EP? Energi potensial. Yang kedua kita kenal sebagai EK. Ini waktu SMP udah dapat sebenarnya materi ini. Apa itu apa itu EK? Energi kinetik. Energi kinetik atau energi potensial itu adalah kalau dijumlahin jadinya energi mekanik. Nah, energi potensial itu juga sebenarnya ada banyak. Ada energi potensial gravitasi, ada energi potensial pegas. Pokoknya, energi potensial adalah energi yang dimiliki benda, dimiliki sistem sebenarnya, dimiliki sesuatu karena posisinya terhadap seharusnya. Nah, ini dia nih, bingung kan? Apa maksudnya seharusnya? Contohnya begini. Ini ada bola. Ini ada orang. Nah, terlalu tinggi. Ini ada bola, ini ada orang. Ini di bumi nih.
kok orangnya melayang. Nah, ceritanya. Nah, terus ada lagi bola warna merah. Bola 2. Kan kamu dengan mudah menyebutkan bahwa ini kalau dua bola ini kena kepala, yang lebih sakit yang mana? Kan yang merah ya. Kenapa? Coba ada yang bisa jawab nggak? Kenapa bola yang merah kalau kena kepala jadi lebih sakit? Karena ketinggiannya beda, Pak. Karena ketinggiannya beda. Emang kenapa? Karena ketinggian beda dia bisa membuat sakit gitu. Kecepatannya bertambah. Kecepatannya bertambah. Nah, akhirnya ada kalimat kecepatan bertambah. Sebenarnya jawabannya simpel. Misalnya, let's say masanya sama. Massa 1 sama dengan massa 2. Kalau ngomongin kecepatan, pasti ada gravitasi ke bawah. Jadi bola ini kan sama-sama jatuh ya. Harusnya bola ini ada di mana? Harusnya bola ini kan ada di bumi ya. Di sini. Atau ada di... Yang putih ada di sini juga sama. Harusnya. Nah, maka ada margin. Ada jarak dari dia dan seharusnya. Ini H1. Ini H2. Nah, seharusnya di bawah. Nah, bola 2 itu posisi dia dengan yang seharusnya itu lebih gede. Makanya dia memiliki energi yang berpotensi lebih besar. Berpotensi loh ya. Kalau dia nggak jatuh berarti belum ada energinya. Maksudnya belum ada yang bisa kena kepala. Lalu penjelasan keduanya gitu. Semakin tinggi bola dari permukaan bumi, maka ketika jatuh kecepatannya akan semakin tinggi. Begitu. Ini tidak hanya terjadi pada energi potensial gravitasi aja yang kayak gini kasusnya. Makanya kamu akan berhati-hati kan kalau ada sesuatu yang tinggi banget untuk jatuh. Misalnya kamu ngelihat ada proses pembangunan gedung, ada kren di situ. Terus kren itu goyang. Kamu kan was-was tuh. Walah jatuh nih. Karena kamu tahu itu tinggi banget dan berat banget. Gitu. Tinggi banget dan berat banget. Makanya kamu was-was. Kalau kena hancur nih kita. Makanya dipengaruhi oleh 3 hal tadi. Massa, gravitasi, dan ketinggian. Dari penjelasan ini, kamu bisa menangkap bahwa energi potensial gravitasi itu urusannya sama gravitasi ya. Ini urusannya sama M, G, dan ketinggian. 1. Lalu yang kedua, ada lagi namanya energi potensial pegas. Misalnya nih saya gambar pegas. Jangan pegas deh. Ya bolehlah pegas. Ketapel aja ketapel. Ini ketapel. Tahu ketapel kan lu pada? Nah, ketapel ini kan kalau talinya gini doang nih, kamu nggak akan terasa sakit ya. Misalnya kamu nggak akan menghindar. Tapi kalau udah ditarik kayak gini, kamu udah mulai wah was-was nih. Kalau kamu udah ditarik kayak gini, nah, ditarik kan pegasnya tuh atau karetnya, kamu kan akan cenderung, wah jangan jepret dong, jangan jepret gitu. Kenapa? Karena posisi aslinya tuh ada di sini. Maka pertama, dari sini ke sini, inilah X1 misalnya. Posisi yang kedua adalah dari posisi aslinya ini X2. Makin ditarik lagi, makin jauh, ya makin gede juga. Nah, ini juga pasti ada koefisien pegasnya. Makanya rumusnya adalah ada kaitannya dengan itu. Setengah KX kuadrat. Begitu. Jadi, semua itu bergantung sama posisi dia yang harusnya ada di mana, ternyata ada di situ. Gitu. Begitu. Jadi ada 2 energi potensial itu. Cuman energi potensial pegas itu jarang dipakai di soal-soal yang nanti kita akan latihan. Sementara energi kinetik adalah energi yang dimiliki karena geraknya.
alias ada omongan kecepatan. Jadi kalau sesuatu makin cepat, maka energi kinetiknya juga makin besar. Sesuatu makin besar juga masanya, maka energi kinetiknya juga makin besar. Kasus yang tadi, bola yang jatuh, kalau bolanya satunya 2 kilo, satunya 1 kilo, pasti kalau walaupun ketinggiannya sama, kamu akan mengira bahwa, wah, ini kalau kena pala sakit yang 2 kilo. Karena pertama, karena masanya lebih gede. Yang kedua, pas nyampe di kepala, kecepatannya walaupun sama, masanya lebih gede yang masanya 2 kilo. Maka EK-nya juga besar. Yang kedua, kenapa tadi bolanya lebih tinggi, lebih potensi sakit kena kepala? Karena benar tadi, makin jauh dari kepala kita, pada saat nyampe ke kepala, itu kecepatannya makin tinggi. EK-nya lebih besar. Di sini kamu melihat bahwa ada konversi dari EP menjadi EK. EK itu sendiri rumusnya bagaimana? Setengah M V kuadrat. Jadi sebenarnya kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah EM itu sama dengan EP ditambahin EK. EP itu misalnya MGH ditambahin setengah MV kuadrat. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Konsepnya dulu nih. Enggak ya? Oke. Sekarang saya hapus. Nah, sekarang saya akan gambar pohon kelapa. Yang ada di UKBM juga ada sih sebenarnya. Pohon kelapanya kira-kira begini ya. Ada kelapanya. Sketsa aja, oke. Gitu. Ini pohon kelapa. Oke, ini pohon kelapa. Ini gambar pohon kelapa. Nah, kemudian ada kelapanya nih di sini. Masih hijau. Katakanlah ketinggian pohon kelapa itu adalah 10 meter. Tinggi banget ya. Tapi logis, ada pohon kelapa 10 meter. Ini tinggi ini adalah 10 meter, misalnya ya. Gitu. Nah, terus di sini ada orang. Lagi tiduran. Ada orang. Di bawah pohon kelapa. Nah, anggaplah ini titik A. Titik A. Nggak kelihatan. Anggaplah ini titik A. Kemudian di sini ada titik B. Di sini ada titik C. Kemudian di sini ada titik D. Kemudian di sini tuh ada misalnya ketinggian B adalah 6 meter. Ketinggian C adalah 3 meter. Segitu. Nah, ya jelas sampai sini. Kondisinya nih, ada titik-titik. Nah, pada saat kelapa jatuh, belum jatuh di titik A, kelapa itu dia punya energi potensial aja. Berapa? Misalnya masanya adalah 1 kg kelapanya. Gravitasinya 10 ya. Maka energi potensial di A itu M dikalikan G dikalikan H di A. Alias 100 Joule. Masanya 1, gravitasinya 10, H-nya 10. Jadi 100 Joule. Nah, kemudian ada lagi EK. EK di A karena kelapanya masih diem, ya 0 Joule. Gabungan dari mereka itu apa? Gabungan dari mereka adalah energi mekanik. Energi mekanik itu terbagi menjadi 2. Ada EP, ada EK. Maka di sini energi mekaniknya itu anggar 100 Joule kan? Karena EP-nya 100, EK-nya 0. Berarti energi mekanik di A adalah 100. Jadi energi mekanik di A itu adalah 100 Joule. Ternyata energi mekanik itu nggak boleh berubah di titik manapun.
Gitu ya. Jadi energi itu selalu kekal karena tidak ada lagi energi yang dibuat dari potensial tuh nggak ada yang berubah jadi apapun. Kecuali misalnya kelapanya terbakar di tengah jalan gitu, maka ada energi yang diubah menjadi energi panas. Pasti kecepatannya melambat. Tapi kan tidak terjadi kan. Atau misalnya kecepatannya berubah menjadi si kelapanya berubah menjadi cahaya kan nggak mungkin. Intinya adalah si kelapanya itu pada saat nyampe di titik B di sini, ya, lagi jatuh, maka dia punya EP. EP di sini berapa jadinya? Masanya 1, gravitasinya 10, H-nya Hb. Jadi berapa dia? 6 kali 10, 60 Joule. Karena energi mekanik di B itu harus sama dengan energi mekanik di A, yaitu 100 Joule, dan energi mekanik itu adalah perubahan menjadi 2, ada EP dan EK, maka EK-nya jadi berapa? EK di B jadi berapa? 40, Pak. Jadi 40. 40. EK di B jadi 40. Kenapa? Karena dari EM yang punya 100 udah keambil EP 60. Berarti EK-nya pasti 40 karena totalnya masih 100. Nah, kita lihat di sini. Ada perubahan EK kan? Karena EK adalah setengah MV kuadrat. Maka gerakannya makin cepat ini. Makin cepat. Kenapa makin cepat? V-nya nambah karena EK-nya nambah. Kalau di sini kan V-nya 0 nih. V-nya 0 jadinya. Karena 0. Diem. Dari sini kita bisa ketahuan. Setengah M V kuadrat. VB ya. Di sini kamu bisa tahulah akhirnya. Kalau misalnya masanya 1, berarti VB-nya adalah akar 80. Jadi nggak usah pakai rumus gerak jatuh bebas yang kemarin kita belajar VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus segala macam. Terus berapa kecepatan di C? Terus berapa energi kinetik di C? Sebenarnya kalau pengen pakai rumus resminya begini. Energi mekanik di, kamu terserah pengen bandingin sama siapa ya, misalnya di C ya. Energi mekanik di A itu akan sama dengan energi mekanik di C. Kalau pengen pakai yang B juga nggak apa-apa. Pokoknya pakai titik apapun. Pasti sama dia. Terbagi menjadi 2. Ada energi potensial di A, ditambahin energi kinetik di A, itu sama dengan energi potensial di C ditambahin energi kinetik di C. Energi potensial di A itu dapatlah 100. Energi kinetik di A itu 0. Energi potensial di C, kalau bisa hitung aja M, G, HC. Ditambahin, misalnya energi kinetik di C, berarti setengah M, VC kuadrat. Nanti di sini kamu bisa tebak juga. Masanya 1, HC-nya adalah 3, berarti ini 30, gitu kan. Ini 100, tambahin setengah, dikalikan VC kuadrat. Jadi VC akan sama dengan akar 140. Ketahuan VC-nya berapa. Begitu, jadi ini rumus resminya. Bandingkan 2 titik. Jadi nggak peduli itu miring kek, nggak peduli itu jalannya berkelok-kelok, patokannya dari tanah. Itu enaknya. Oke, ini kan saya hapus. Sekarang kita coba buka UKBM-nya. Coba kerjain yang di sini nih. Nah, kemudian ada yang kedua. Yang kedua adalah ngomongin daya. Pak, daya itu apaan, Pak? Nah, daya itu adalah yaitu energi yang tersalurkan tiap waktu. Tapi itu kayaknya masih belum kena deh. Jadi berapa sih energi yang kamu habiskan setiap waktu? Itu definisinya kayak kamu beli lampu nih, misalnya 20 watt. Lampu X. Dengan 5 watt
lampu Y. Terang mana? Terang mana? X atau Y? 20. X. Nah, ini dia. Justru yang menjadi kesalahan umum. 20 watt lampu X dengan 5 watt lampu Y, kita nggak tahu terang yang mana. Bisa jadi lampu Y lebih terang. Pak, kenapa Pak? Karena definisi watt di sini itu bukan ngomongin terang. Artinya di sini adalah lampu X mengkonsumsi mengonsumsi 20 joule per sekon. Lampu Y mengkonsumsi 5 joule per sekon. Joule listrik ya. Pertanyaannya adalah, mana yang lebih terang? Nggak tahu. Mana yang lebih boros? Lampu X. Kebayang nggak? Lampu X makan lebih banyak sedetiknya. Nah, sekarang kamu bandingin aja. Lampu X misalnya bentuknya adalah yang begini. Gitu. Lampu X nih. Ini X, 20 watt. Kalau lampu yang Y-nya gimana? Misalnya lampu Y-nya tuh LED. Terang lampu Y. Karena LED sekarang kalau kamu beli lampu tuh cuma 2 watt, 3 watt, 4 watt. Ini lampu bulb, filamen. Terang lampu LED. Coba aja kamu beli. Bandingin 5 watt lampu LED sama 5 watt lampu yang kuning, itu akan lebih terang LED. Kalau ngomongin terang ya. Tapi kalau sama-sama 5 watt, artinya dia mengkonsumsi daya yang sama. Mengkonsumsi energi yang sama. Pak, terus kemudian kalau lampu X 20 makannya banyak, tapi kalau nggak lebih terang, gimana ceritanya? Iya, jadi lampu X itu makannya banyak. Tapi makanannya itu tidak semuanya jadi cahaya. Energi kan diubah ya, energi listrik itu tadi dipakai diubah. Jadi kalau LED, energi listrik itu kebanyakan diubah menjadi energi cahaya. Sehingga cahaya energinya banyak, sehingga terang. Tapi kalau lampu yang bulb, itu nggak diubah hanya jadi cahaya, tapi jadi panas. Coba aja kau pegang. Lampu-lampu yang masih pakai filamen, itu panas. Makanya bikin anget lampu-lampu kuning. Makanya ayam-ayam tuh yang di ternak-ternak pakainya lampu kuning, karena anget. Kok bisa anget, Pak? Iya, karena energi yang dipakai dari listrik itu nggak semuanya jadi cahaya. Malah semuanya kebanyakan jadi panas. Sehingga tidak terang, tapi malah panas. Jadi gitu, energinya akan anggar sama perubahannya. Energi listriknya berubah menjadi, pilihannya kalau LED mah, cahayanya 80%, panasnya 20%. Kalau yang bulb mah mungkin panasnya 80%, cahaya 20%. Gitu. Jadi itu konsep dalam lampu aja ya. Jadi daya itu rumusnya apa? P itu rumusnya adalah energi tiap waktu. Bisa jadi usaha tiap waktu, bebas. Satuannya apa? Joule per sekon. Atau dalam bahasa lainnya adalah watt. Ini untuk listrik. Tapi dalam mesin kita kenal dengan HP, horsepower. Ada banyak satuannya. Ada horsepower, ada watt. Kemudian kalori itu juga satuan energi. Energi itu nggak cuman joule, tapi ada juga kal. Yang kamu lihat di makanan-makanan itu pakainya kal. Di mana 1 kalori adalah 4,2 joule. Ya carilah, barangkali saya salah. 1 kalori itu berapa joule. Begitu. Ini saya stop dulu karena mau udahan nanti masuk lagi. Belum saya absen juga ya. Nanti aja lah itu dikerjain. Nah, ini saya akan hitung-hitung bantu-bantu kalian untuk mengerjakan ini. Nanti portalnya belum saya kumpulin ya. Saya tugasin dari sekarang loh ya. Jadi waktunya masih lama, tapi nanti portalnya saya buka minggu depan atau minggu depannya lagi. Waktunya 1 minggu setelah portal dibuka. Tapi dari sekarang kalian udah harus mengerjakan. Nah, ini misalnya nomor 4 deh.
Ini saya soalnya beda-beda ya. Kemarin di IPA 6 ngebahasnya soal nomor berapa. Di IPA 4 ngebahasnya soal nomor berapa. Kalian ada yang kenal kan bisa saling tanya tuh. Nah, bola 4. Sebenarnya kamu bisa aja nonton video yang IPA 6 bahasan soal di akhir. Itu terserah sih. Barangkali mau gampang kerjainnya. Bola 4. Bola 4 lagi. Nomor 4 ya. Nomor 4. Kamu juga bisa buka di UKBM kamu di depan mata ya. Mau catat mangga, enggak juga nggak apa-apa. Dilihat di video aja kalau misalnya nggak mau nyatet. Bola A masanya 3 kg. Tanpa kecepatan awal. Berarti kita lihat di titik A-nya dulu. Masanya adalah 3 kg. Dilepaskan tanpa kecepatan awal. Berarti V di A itu 0. Jadi kamu harus mengubah dari kalimat menjadi data. Dan menempuh lintasan seperti gambar. Gitu ya. Jika percepatan gravitasi adalah 10, energi kinetik bola pada saat di B adalah berapa? Yang ditanya adalah energi kinetik di B. Ya udah, kamu harus bandingin aja. Berarti dua titik yang dibandingin. Berarti energi mekanik di A itu harus sama aja kayak energi mekanik di C. Energi mekanik di A ada apa aja? Ada energi potensial di A, ditambahin energi kinetik di A. Di C ada apa aja? Sama, ada energi potensial di A, ditambahin energi kinetik di... kok di A? Salah nih. Di C, dan ada energi kinetik di C. Kok di C? Di B harusnya. Ya Allah. Di B maksudnya. Ininya juga harusnya B. Nah, soalnya yang kita tanya B. Ya udah, berarti EPA berapa? M kali G dikalikan HA. EKA jelas 0. Kenapa 0? VA-nya 0, nggak bergerak. EP di B ada dong, M, G, HB. Ditambahin EK di B ditanyain ya. Oh, berarti EK di B aja. M-nya 3. G-nya 10. HA-nya berapa tuh lihat? HA-nya 240 cm alias 2,4 meter. 4. M-nya berapa? 3. G-nya berapa? 10. HB berapa HB? Nih. 120 cm. Berarti 1,2. Ditambahin EKB. Dari sini ketahuan 24 kali 3, 72. Sama dengan 36 tambahin EKB. Jadi EKB-nya berapa? Ya EKB-nya adalah 36 Joule. Udah, semudah itu. Kamu bandingin aja dua titik. Oke, ini kan saya hapus dengan cepat. Kesannya kayak nggak mau bantu ya. Iya emang. Jadi kamu harus kerjakan sendiri. Jawabannya jadi itulah ya. Nah, terus nomor 5. Nomor 5 itu kamu kalau misalnya pakai rumus yang dulu-dulu itu kan ribet ya. Pakai gambar dulu W-nya segala macam. Kalau ini nggak usah. Berapa kecepatan balok pada saat titik bawah ya? Anggaplah titik B, ini titik A. Oh ya udah. Kamu tinggal bandingin aja. Energi mekanik di A itu sama dengan energi mekanik di B. Energi mekanik di A ada apa aja? Udah kita langsung pecah aja. M, G, HA ditambahin setengah M, VA kuadrat. Sama dengan ini M, G, HB tambahin setengah M, VB kuadrat. Karena M-nya ada semua, coret aja. Kemudian sisanya gimana? HA adalah 5 meter tuh ya. Maka 50. Ditambahin, ditahan di puncak bearing, dilepas. Meluncur berarti nggak ada kecepatan awal. Berarti ini 0. Nggak ada kecepatan awal ya. MGHB-nya 0. Kenapa? Karena di bawah, di 0. Ditambahin setengah VB kuadrat. Ya udah, berarti VB-nya akan sama dengan 10. 2 kali 50, 100, akarnya 10. Begitu. Kalau kamu pengen pakai
cara yang, yuk kita bandingin ya. Kalau kamu pengen pakai cara yang, misalnya yang kemarin. Pakai cara yang kemarin. Kalau pengen pakai cara yang kemarin, kita bandingin ya. Kamu harus gambar dulu. Ke bawah ini kan ada MG. Gitu kan. Ke sini ada apa? MG sin 30. Alias setengah MG berarti. Gitu. Kemudian jaraknya. Di sini 5 meter. Berarti di sini berapa? Ini 5. Berarti ini adalah kamu harus gambar dulu segitiganya. Si miringnya berapa? Ini 5. Ini 30. Berarti ini Y. Anggaplah ini Y sin 30 adalah 5. Gitu. Y sin 30 adalah 5. Maka setengah Y adalah 5. Maka Y adalah 10. Berarti panjang ini ke bawah adalah 10 meter. Kemudian kamu di sini dapatlah percepatan. Percepatannya kamu dapat A sama dengan yang narik adalah setengah mg. Yang nahan nggak ada karena licin. Dia bagi massa. Maka coret. Dapatlah percepatannya adalah setengah G. Dapatlah 5 meter per sekon kuadrat. Kemudian kamu cari kecepatan pada saat di bawah situ. Berarti VT kuadrat. Sama dengan V0 kuadrat plus 2A delta S. V0 kuadratnya berapa? 0. Ditambahin 2 dikalikan 5 dikalikan delta S-nya adalah 10. Pakainya Y delta S-nya, VT kuadrat. Sehingga VT-nya akan sama dengan akar 100. 10 juga. Jadi kalau pakai konsep energi, ya memang akan sama. Bedanya kita tidak meninjau gaya, tidak meninjau segala macam. Energi aja. Kenapa kita harus belajar yang bawah? Karena memang ada beberapa yang tidak bisa diselesaikan oleh energi. Detail-detailnya itu loh yang nggak bisa diselesaikan. Kayak misalnya berapa percepatan benda itu nggak bisa pakai energi. Tuh. Tetap harus pakai kinematika. Ini nomor 5. Hapus. Kemudian nomor berapa lagi ya? Segampang-gampang soalnya. Ini nanti akan belajar di usaha nih nomor ini. Ini tuh udah dibahas kemarin, tapi saya mau bahas lagi deh, nggak apa-apa. Karena ini susah. Begini. Ceritanya nih, perhatikan gambar berikut ini. Sebuah benda masanya 1,5 kg. Gitu ya. Ini ada massa, benda masanya 1,5 kg. Berarti ada digantung nih. Masanya adalah 1,5 kg. Kemudian digantung dipakai tali, talinya 2,25 meter. Ini 2,25 meter. Kemudian ditaruh di atas kendaraan bak terbuka. Mula-mula kendaraan bergerak dengan kecepatan V. Jika setelah menabrak dinding kendaraan berhenti dengan massa M, kendaraan berhenti dengan massa M terkait ini harusnya nggak ada ya. Pokoknya kendaraan berhenti. Habis itu terayun sebesar 37 derajat. Jadi poinnya adalah nanti pada saat udah berhenti dia terayun ke sini. Nah, kan ini mah angger ya 2,25 meter. Tapi dia punya sudut. Sudutnya adalah 37 derajat. Gitu. Nah, sekarang berapa kecepatan pada saat si mobil nabrak? Begitu. Ini kita akan sederhanakan aja soalnya. Intinya adalah pada saat mobil berhenti, si bola ini dapat dorongan ke depan.
Boleh, silakan. Nah, dapat kecepatan artinya kan? Kecepatan V juga. Poinnya di situ. Kemudian, bola kan naik ke atas gara-gara ada tali. Berarti dia akan mencapai titik maksimalnya. Anggaplah ini titik A, ini titik B. Kan gitu jatuhnya. Titik A kita anggap 0. Titik B kamu harus tahu ini adalah HB. Gitu. Kamu juga akhirnya harus tahu berapa tinggi ini. Nah, kenapa? Karena ini misalnya Y ya. Karena HB itu akan sama dengan 2,25 dikurangin Y. Kan ini kan 2,25 ya, si tali. 2,25 nih Y tambah HB nih. Nah, terus gimana Pak cari nyari Y-nya? Kamu lihat segitiga di sini nih. Nih, segitiga. Nah, kamu gambar segitiga di situ. Gini. Nah, ini adalah 2,25. Yang ini adalah Y. Yang ini adalah 37 derajat. Di sini kelihatan 2,25 dikalikan cos 37 sama dengan Y. Kenapa dia? Karena dia ngapit sudut, nutup sudut. 2,5 nutup sudut jadinya Y. Kan ini 90 derajat. Sehingga 2,25 dikalikan cos 37 sama dengan Y. Maka di sini kelihatanlah Y sama dengan 2,25 dikalikan cos 37 adalah 4/5. Dapatlah 2,25 dikalikan 0,8. Berapa tuh? 2,25 dikalikan 0,8. 1,8. Dapatlah Y-nya adalah 1,8 meter. Berarti HB ketemu. 2,25 dikurangi 1,8. Berarti 0,45 meter. HB nih. Baru setelah HB ketemu, kamu bisa pakai energi mekanik. EM di A itu harus sama dengan EM di B. Gitu. EM di A, ya ada M GHA. Saya tambahin setengah M VA kuadrat. Sama dengan setengah M VB kuadrat ditambahin MGHB. MGHA-nya 0 karena dianggap di bawah nih. Ditambahin setengah dikalikan masanya adalah 3/2. Kan 1,5 3/2 ya. Dikalikan VA kuadrat. Sama dengan setengah, MVB-nya 0. Soalnya dia berhenti di B. Ditambahin, ini M-nya adalah 3/2. G-nya 10. HB-nya adalah 0,45 alias 45/100. Ini jadi 3/4 VA kuadrat. Ini kalau nggak salah nggak ada jawabannya ya. Ini 5. 5 bagi 120. Sehingga ini 90/20. 20 dibagi 4. Ini 5. 90 bagi 3 adalah 30. Maka VA kuadrat itu akan sama dengan 30/5 alias 6. Berapakah akar 6? Akar 6 itu kira-kira 2,5 lah, 2,4 sekian. 2,5 meter sekian. Ada nggak jawabannya? Oh, ada ternyata. Begitu. Agak susah memang, betul. Karena rese ini. Soal-soal itu sebenarnya rumusnya gampang, cuman mengarah ke sana jadinya susah.